Di Provinsi Kalimantan Selatan, di tengah pembangunan yang terus berjalan, ada suatu kisah yang jarang terdengar. Kisah sunyi tentang bayi-bayi yang tidak sempat tumbuh dewasa, tentang nyawa-nyawa kecil yang terhenti bahkan sebelum mengenal dunia. Sebelum menyelam ke lautan fakta yang cukup memprihatinkan, mari kita kenali bagaimana angka kematian bayi dihitung. Angka kematian bayi, atau yang disingkat AKB, pada tahun tertentu di daerah tertentu, dapat diperoleh dengan menghitung banyaknya kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun pada tahun tersebut di daerah tersebut, lalu dibagi dengan banyaknya kelahiran hidup pada tahun tersebut di daerah tersebut, kemudian dikalikan dengan 1000. Sekarang, saatnya kita melihat bagaimana angka ini menggambarkan kondisi di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan yang dihimpun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui portal 1 Data Kalimantan Selatan, diketahui bahwa pada tahun 2023, dari setiap 1000 bayi yang lahir hidup di Kalimantan Selatan, lebih dari 11 diantaranya tidak sempat merayakan ulang tahun pertama mereka. Angka ini bukan sekadar statistik, karena di balik satu angka ada satu nama, dan di balik satu nama ada satu calon penerus bangsa yang kehilangan masa depannya. Sekarang, mari amati tren angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Selatan sejak beberapa tahun yang lalu. Tahun 2020 dan 2021, angkanya stabil sekitar 9 kasus kematian per 1000 kelahiran hidup. Namun, sejak tahun 2022, angka ini naik menjadi 10 kasus kematian per 1000 kelahiran hidup. Lalu, di tahun 2023, angka ini kembali mengalami kenaikan menjadi 11,7 kasus per 1000 kelahiran hidup. Data ini bukan sekadar laporan tahunan, data ini adalah petunjuk bahwa ada masalah yang belum terselesaikan. Namun, di tengah keprihatinan ini, kita juga perlu akui bahwa ada satu capaian yang patut kita apresiasi. Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mencatat angka kematian bayi yang lebih rendah dibanding angka nasional. Di mana jika kita lihat angka kematian bayi yang diperoleh dari long form sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik, angkanya berada di angka 16,85 kasus per 1000 kelahiran hidup. Artinya, langkah Provinsi Kalimantan Selatan sudah berada di jalur yang tepat. Realitanya, fakta ini tidak berhenti sampai di sini. Jika kita uraikan data ini ke level kabupaten dan kota, kita akan melihat gambaran yang lebih kompleks, di mana terdapat variasi yang relatif sangat lebar. Sebagai contoh, Kabupaten Kota Baru berhasil mencatat angka kematian bayi relatif sangat rendah, paling rendah di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu hanya 5,3 kasus per 1000 kelahiran hidup. Capaian ini adalah prestasi yang menjadi bukti bahwa angka kematian bayi yang rendah bukanlah suatu hal yang mustahil. Namun, di satu sisi, 7 dari 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan justru mencatat angka kematian bayi yang lebih tinggi dari perolehan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa capaian provinsi kita masih sangat dipengaruhi oleh capaian di wilayah-wilayah tertentu saja, sedangkan wilayah lainnya masih tertinggal relatif cukup jauh. Bahkan, 3 kabupaten diantaranya melampaui angka nasional, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan angka 18,2 kasus per 1000 kelahiran hidup, Kabupaten Tapin dengan angka 19,4 kasus per 1000 kelahiran hidup, hingga Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan 19,7 kasus per 1000 kelahiran hidup.
Jarak antara yang tertinggi dan terendah sangat besar, dan perbedaan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kesenjangan dalam peluang hidup yang layak bagi bayi-bayi yang lahir. Jika kesenjangan ini tidak segera ditangani dengan serius, dengan intervensi yang tepat, maka bukan hanya ketidakadilan yang akan terus berlanjut, tetapi juga duka yang seharusnya bisa segera dicegah. Sebagai dasar yang kuat agar misi menekan angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar tercapai dan tepat sasaran, sekarang pertanyaannya bukan lagi berapa banyak kasus yang terjadi, tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Untuk memahaminya dari berbagai sumber, kematian bayi dapat terjadi karena berbagai hal, baik pada sektor kesehatan maupun sektor lainnya. Mari kita lihat satu persatu. Menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, riset dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat atau Ditjenkesmas pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kematian bayi, khususnya kematian neonatal atau kematian yang terjadi ketika bayi berusia 0 hingga 28 hari dapat disebabkan oleh berat badan lahir rendah atau BBLR, asfiksia, kelainan kongenital atau kelainan bawaan sejak masa kehamilan, infeksi, tetanus neonatorum, bahkan COVID-19. Tidak hanya itu, mengingat AKB tidak hanya mencakup bayi hingga 28 hari, tetapi juga hingga di bawah 1 tahun. Riset dari Ditjenkesmas juga menunjukkan bahwa kematian post-neonatal atau kematian yang terjadi ketika bayi berusia di antara 28 hari dan 1 tahun dapat disebabkan oleh pneumonia, kelainan kongenital, diare, kondisi perinatal atau penularan infeksi dari ibu ke bayi, COVID-19, demam berdarah, tenggelam, cedera, dan kecelakaan, penyakit saraf, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Jika kita telusuri lebih luas, ternyata terjadinya kasus kematian bayi tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari sektor kesehatan. Karena World Health Organization atau WHO juga menyatakan bahwa terdapat faktor dari sektor lain yang erat dengan terjadinya kasus kematian bayi. Faktor tersebut diantaranya adalah kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi lingkungan tempat anak-anak dan orang-orang di sekitarnya tinggal, hingga bagaimana akses mereka terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan penyebab-penyebab tadi, tiba saatnya kita menjawab, bagaimana masalah ini dapat diselesaikan? Melihat berbagai faktor penyebab yang telah disebutkan, jelas bahwa solusi untuk menekan angka kematian bayi memerlukan kolaborasi lintas sektor. Hanya dengan kerjasama dari berbagai pihak, kita bisa menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan efektif, terutama dengan hadirnya integrasi data statistik pada satu data Kalimantan Selatan yang dapat menjadi dasar pemersatu pemahaman dan arah kebijakan untuk mewujudkan kolaborasi ini. Lantas, siapa sajakah pihak-pihak yang perlu berkolaborasi dalam misi ini? Tentunya, Dinas Kesehatan perlu memperluas jangkauan layanan ibu dan bayi, meningkatkan kapasitas tenaga medis, dan memastikan sarana kesehatan menjangkau hingga pelosok desa. Lalu Dinas Sosial, yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat paling rentan, perlu menyalurkan bantuan dan pendampingan yang tepat sasaran kepada keluarga dengan risiko tinggi. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang meskipun tidak berdampak jangka pendek, perlu meningkatkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya kesehatan ibu dan bayi sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik.
Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana perlu hadir sejak masa kehamilan, memberikan edukasi dan pendampingan, baik secara teknis maupun psikologis. Kemudian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu memastikan rumah-rumah yang ditinggali warga memenuhi standar kesehatan dan kelayakan hidup. Berikutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas PUPR perlu fokus pada pembangunan yang mendukung aksesibilitas, mempermudah mobilitas, dan memastikan layanan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cepat. Sementara Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas memastikan integrasi data antar sektor berjalan lancar, sekaligus menjadi penyambung lidah edukasi publik yang kuat dan terpercaya. Tak kalah penting, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus menjadikan isu kesehatan ibu dan bayi sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah dengan berbasis data dari berbagai instansi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak hanya oleh instansi pemerintahan di tingkat provinsi, tentu saja pemerintah kabupaten dan pemerintah kota juga perlu terlibat dalam memastikan seluruh rencana besar ini benar-benar turun ke lapangan, hingga ke desa-desa, kelurahan, dan titik-titik yang paling dekat dengan warga. Tentu, perubahan tidak akan berarti tanpa keterlibatan masyarakat. Mulai dari menjaga kesehatan ibu sejak awal kehamilan, rutin memeriksakan kehamilan, mengakses layanan yang tersedia, hingga menciptakan rumah yang bersih, hangat, dan penuh kasih sayang. Bayi tidak bisa memilih di mana ia akan dilahirkan, tapi kita semua bisa memilih apakah kita ingin jadi masyarakat yang peduli, atau hanya menjadi penonton diam dari statistik yang terus bertambah.